Aku nggak tahu apakah ini sengaja atau enggak. Tapi film Jaya Langkung Sandekala itu berhasil bikin aku nangis waktu keluar bioskop. Bukan karena sedih, tapi karena ngakak. Coba teman-teman yang udah nonton film Jaya Langkung Sandekala di bioskop, coba komen apakah kalian juga merasakan yang sama, atau cuma aku aja terlalu receh. Oke guys, kita akan review lagi film horor Indonesia Jaya Langkung Sandekala yang masih tayang di bioskop. Film ini salah satu film horor Indonesia yang meledak karena memang trailernya sangat menarik. Berkisah tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur ke tempat wisata semacam danau gitu, dan anak bungsu mereka yang bernama Kinan tiba-tiba menghilang di tengah hutan. Ayahnya Adrian, ibunya Sandra, dan kakaknya Niki berusaha tanpa lelah untuk menemukan Kinan. Nah, selama pencarian, si ayah Adrian melakukan pencarian secara wajar dengan kepolisian setempat, sementara Niki dibantu temannya Faisal yang merupakan anak salah satu polisi, menemukan sebuah boneka aneh di hutan, yaitu boneka jelangkung. Niki yakin kalau hilangnya Kinan sangat berhubungan dengan boneka jelangkung itu, karena ternyata kasus anak hilang di hutan itu sebelum Kinan udah cukup banyak, dan dia punya pola berantai. Di saat anak yang menghilang tahun lalu ditemukan, maka akan ada anak baru yang menghilang. Jadi bisa dikatakan mereka ini berlomba dengan waktu untuk menemukan Kinan sebelum terlambat. Dengan kata lain, sebelum Kinan menjadi korban seperti anak-anak sebelumnya. Yang mana kematian anak-anak ini sangat aneh karena memiliki rupa yang gosong, kayak hangus gitu guys. Nah, semenjak Niki menemukan dan menyimpan boneka jelangkung itu, keluarga mereka selalu dihantui oleh sosok mengerikan, halusinasi nggak wajar, dan suara Kinan yang terus-terusan memanggil dan meminta tolong. Nah, film ini menyajikan kisah pencarian Kinan yang sangat dramatis dan menegangkan, juga misteri yang harus dipecahkan tentang boneka jelangkung. Aku nggak mau banyak spoiler, kalian harus nonton sendiri filmnya. Film ini bergenre horor, tapi menurut aku nggak terlalu horor gitu. Untuk teman-teman yang nggak suka atau nggak bisa nonton film horor yang menyeramkan, aku rasa masih bisa lah nonton film ini. Nah, awal cerita sampai ke pertengahan, kita benar-benar disuguhkan tentang film horor, segimana mencekamnya latar, acting, gangguan makhluk halus, juga musiknya yang mencekam. Bahkan beberapa scene hantu itu bikin aku tercengang. Nah, melewati pertengahan menuju klimaks, kita mulai dibawa ke dunia fantasi. Dan konsepnya itu agak mirip dengan film Insidious, di mana manusia ini bisa masuk ke dalam dunia arwah. Nah, ini nih, klimaks dan ending ceritanya yang bener-bener bikin aku kaget. Sangat mengejutkan. Sumpah, aku dia masih kebayang-bayang sama klimaks filmnya yang ngakak guys. Dan asli seru banget puncak dari film ini. Ternyata klimaks film ini bukan horor, tapi lebih ke thriller dan ada unsur psikopatnya. Jadi lawan akhir mereka itu bukan hantu, tapi manusia yang memelihara hantu itu. Dan adegan puncak, waktu satu keluarga ini berusaha untuk dibunuh oleh si villain utama. Itu benar-benar asli greget banget guys. Aku sendiri bahkan sampai mencak-mencak di kursi gara-gara mungkin kalian yang belum nonton nggak ngerti, tapi kalian yang udah nonton pasti paham maksud aku gimana. Dan ending penyelesaiannya yang satu studio ngakak, asli ngakak. Aku nggak tahu apakah adegan puncak film itu memang disengaja bikin horor, atau memang tingkat kerecehan humor penonton itu sereceh itu gitu. Tapi yang bikin wow itu satu studio loh, bukan cuma satu atau dua orang, tapi satu studio itu ngakak dengan adegan finalnya. Coba kalian yang udah nonton, komen di kolom komentar apakah kalian punya perasaan yang sama kayak aku. Dan teman-teman yang belum nonton, kalian harus nonton deh. Kalian harus mengerti kekocakan ini. Nah, sebenarnya dengan klimaks cerita yang disajikan, kekurangan dari film ini jadi nggak penting lagi guys. Nggak akan ada yang bahas tentang kekurangan film ini karena endingnya itu, ketika keluar dari bioskop, kesan yang nempel di kepala adalah adegan akhir filmnya. Karena memang kita keluar dengan perasaan bahagia dan terhibur. Nah, tapi aku mau bahas beberapa poin penting di film ini. Yang namanya film horor, penonton pasti ngarepin jump scare kan? Tapi di film satu ini hati-hati aja. Karena kita nggak tahu kapan jump scare-nya akan muncul. Nah, ini ada satu part di film ini yang kalau diibaratkan perasaan penonton itu adalah adonan donat. Ini adonan udah diaduk-aduk, udah dikobok-kobok, tapi nggak digoreng. Jadi beberapa menit, kita disajikan visual yang mencekam, gelap, dihantui oleh sosok. Si karakter udah berekspresi sangat ketakutan, dengan musik semencekam itu bikin kita kayak, ini jumpscare nih, ini pasti jumpscare nih. Kalian bayangkan ini beberapa menit ya jalan waktunya. Dan pasti itu menyiksa banget kan, deg-degan banget kan, dengan suasana yang kita nih bersiap-siap akan ada jumpscare. Tapi ternyata nggak ada jumpscare. Ternyata nggak ada. Kita udah kayak, ini jumpscare nih, ini jumpscare sih. Kita udah tutup mata, temen aku di sebelah sampai nggak tenang, saking nggak sabaran nunggu jumpscare. Tapi nggak ada, kan bangke. Kayak kesel-kesel ngakak gitu sih. Dan beberapa adegan juga bikin kita lompat karena kaget. Karena siapa yang nyangka jumpscare bakal ada di adegan itu gitu.
And overall, jumpscare-nya bagus. Berhasil bikin penonton deg-degan dan jantungan. Nah, karakter yang paling aku suka aktingnya adalah Titi Kamal dan Pipin Putri yang memerankan Sandra dan Ibu Saijah. Titi Kamal memerankan Sandra dengan penuh penghayatan. Aku bahkan beberapa kali suka terhanyut dengan aktingnya. Aku suka akting dia waktu sedih, waktu takut, waktu marah, semuanya. Nah, untuk Pipin Putri yang memerankan Ibu Saijah, villain utama itu berhasil bikin ekspresi yang disturbing di puncak filmnya. Dan karakter inilah yang bikin penonton itu pada ngakak di ending film. So, kesimpulannya, kalian harus nonton film ini di bioskop segera sebelum turun layar. Ini worth it banget sih untuk ditonton. Sebuah film horor yang dikemas sedikit berbeda karena ada unsur trailer dan fantasinya. Dan untuk film horor Indonesia dengan judul yang mainstream kayak gini, Jelangkung kan udah banyak nih film-film sebelumnya. Tapi menurut aku film ini dikemas berbeda seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal. Dan menurut aku film ini yang bikin berkesan adalah ya final filmnya itu, endingnya. Ya sampai sekarang asli menghibur banget. Nah dari aku rating pribadinya 8/10. Kalau menurut kalian gimana?